Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih-Mu sehingga kami boleh berkumpul untuk belajar bersama akan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami ya Bapa, supaya kami siap untuk menerima firman-Mu saat ini. Dan tegurlah kami apabila kami mengecewakan hati-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Bapa lewat firman-Mu yang sebentar akan kami pelajari bersama saat ini. Dan hadirlah dan urapilah kami semua saat ini Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah di mana ada kesabaran, di situ ada kesetiaan. Ayat yang mendasari tema kita saat ini terdapat dalam Yakobus 4 ayat 4 yang berbunyi, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudara yang terkasih, apa yang terjadi pada kita bukan semata-mata berasal dari luar diri kita. Namun, semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oleh sebab itu, kendalikan diri kita dalam setiap keadaan. Yang mencakup 10% adalah hal yang terjadi di luar kendali kita dan 90% adalah ditentukan oleh bagaimana kita mengendalikannya. Kesabaran kadang susah dilakukan oleh kita semua yang sedang menghadapi suatu pergumulan. Tetapi sifat sabar ini sangatlah penting untuk dimiliki dan diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih khusus dalam lingkungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih, terkadang orang tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Akan dengan mudah melakukan suatu kesalahan yang fatal dan yang akan disesali apabila kita mengambil suatu keputusan dengan tergesa-gesa. Ingatlah bahwa di mana ada kesabaran, di situ juga ada kesetiaan. Sabar dan setia dalam menanti jawaban Tuhan adalah suatu contoh nyata yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan demikian kita percaya dan imani 100% bahwa hanya waktu Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Orang yang sabar memiliki pengertian dan hikmat untuk dapat mengatasi segala masalah dan persoalan. Seperti Yesus ketika harus menghadapi pencobaan dari iblis dan para ahli Taurat yang selalu mencari-cari kesalahannya. Kesabaran kita ditumbuhkan dan diteguhkan dengan bersandar pada kehendak dan waktu Allah yang sempurna. Bahkan dalam menghadapi orang-orang jahat yang berhasil dalam hidupnya karena melakukan tipu daya. Rasul Yakobus dengan jelas memberikan banyak kebenaran mengapa kita harus terus membangun nilai kesabaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, kesabaran kita adalah hal yang berharga karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dapat kita baca dalam Yakobus 5 ayat 7-8. Yang kedua, Yakobus mengingatkan kita akan nabi-nabi yang merupakan teladan penderitaan dan kesabaran dalam Yakobus 5 ayat 10. Yang ketiga, dia juga mengingatkan kita mengenai Ayub yang ketekunannya dihargai dengan apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya dalam Yakobus 5 ayat 11. Orang yang berpengharapan tak pernah putus asa dan tetap tekun mengerjakan suatu perkara sampai keberhasilan menjadi miliknya seperti Yesus yang tak pernah putus asa ketika harus menderita dan mati disalibkan karena alam maut tak dapat menahannya. Oleh karena itu saudara, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita tentang pengharapan kita, sebab Tuhanlah yang menjanjikannya setia. Amin. Terima kasih saudara, kiranya
firman hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita dan kita dapat membagikannya kepada teman-teman, saudara, ataupun siapapun orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Mari saudara, kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami kembali Bapa, kami bersyukur atas firman yang boleh kami pelajari bersama hari ini, supaya kami tetap berpegang teguh kepadamu. Dan kami sabar menanti jawaban-jawaban dari doa-doa kami yang Tuhan akan menjawabnya. Apabila kami sabar, di situ ada kesetiaan kami dan Tuhan akan memberikan suatu berkat yang melimpah kepada kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu yang sabar dan setia kepadamu dan tetap pimpin langkah hidup kami semua. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam renungan saat teduh selanjutnya esok pagi. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang saat ini hadir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita telah bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.